Selamat pagi Pak Iza dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan topik Smart Requirements. Huruf T dalam Smart yaitu time bound. Anggota kami ada 3 orang, yaitu Aidil Amar Nurdin dengan NRP 5026201106, Novel Sadewa dengan NRP 5026201136, dan saya sendiri Renaldi Anggat Samosian dengan NRP 5026201037. Next. Nah, yang akan kami bicarakan pada topik ini nanti ada 4, yaitu apa itu smart, kemudian apa saja manfaat dan tujuan smart, lalu kita masuk ke huruf T dalam smart, yaitu smart requirement, time bounded atau traceable. Kemudian akan diakhiri dengan contoh penerapan metode smart time bound. Baik, yang pertama adalah apa itu smart. Dikutip dari Glynn, smart adalah singkatan dari 5 elemen yang digunakan dalam membuat project management yang terdiri dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals. Kemudian manfaat dan tujuan smart. Tujuan smart adalah memastikan bahwa kejelasan dan fokus tetap menjadi bagian penting dari proses penetapan tujuan. Smart juga menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk mempelajari pentingnya target dan membantu dalam menentukan langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Penetapan tujuan smart juga mudah diingat dan tidak perlu alat yang mahal untuk mengimplementasikannya. Ini berarti bahwa hampir semua organisasi dapat memperoleh manfaatnya. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah materi utama kita, yaitu time bounded atau traceable. Jadi time bounded sendiri artinya adalah harus memiliki tenggat waktu yang jelas. Maksudnya tenggat waktu yang jelas adalah kita di sini nggak bisa kayak kapan produk ini akan digunakan. Itu nggak bisa, harus kayak apakah benda ini dapat kita pakai dalam waktu segini gitu. Bagaimana kalau misal barang ini digunakan dalam waktu selama ini gitu. Jadi seperti itu contohnya yang harus dengan waktu yang jelas. Lalu berikutnya ada kerangka waktu. Setiap tahapan proyek diperlukan agar tidak terjadi maraton dalam sebuah proyek. Nah, dari habis kita ngisi dari tambah udah tadi ya kan. Nah, itu akhirnya dari informasi yang kita dapat gitu kita bisa nentuin gitu kerangka waktunya gimana nih. Biar nanti tidak istilahnya balapan gitu lah. Jadi kayak dulu-duluan gitu akhirnya kadang atau mungkin bisa terjadi bersamaan, kan bingung terusinnya nanti. Terus yang ketiga yaitu time bound, biasanya akan menjawab pertanyaan terkait kapan dan apa yang dilakukan pada waktu dengan dekat yang akan dilakukan. Oke, ini contohnya, contoh bentuk-bentuk pertanyaan. Contoh penerapan dari time bound sendiri ke suatu project gitu kan. Contohnya kayak pertama, apakah software ini dapat digunakan dalam kurun waktu bulan ini? Ya, waktu bulan ini itu adalah contoh tenggat waktu yang jelas tadi. Lalu yang kedua ada apa yang harus diperbarui dalam perangkat lunak sebelum kuartal pertama berakhir, ya kan? Kuartal pertama, ya kan? Ada. Jadi kayak emang benar-benar dirinciin gitu, diperinci waktunya itu dari sini sampai sini loh. Apa informasi yang kita dapat dari pertanyaan kita buat itu dengan tenggat waktu yang sini sampai sini. Nah nanti dari informasi tadi kita masukin, kita bikin kerangka waktu sehingga ya nggak terjadi maraton dan sebagainya tadi yang sudah dijelaskan. Lalu yang terakhir apa yang akan kita lakukan dalam membangun perangkat lunak pada bulan ini. Nah ini juga jadi selain perangkat lunaknya gimana, kita juga bisa menggunakan time bound ini ke gimana kita proses kita membuat perangkat lunak sendiri itu loh. Kita bisa pakai time bound. Gitu. Oke, jadi ya sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin hasil kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.